Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang penuh berkah dan hikmah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Fatayat dan teman-teman online semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah singkat tentang keutamaan puasa. Materi ini diambil dari kitab Tanqihul Qaul karya Al-Allamah Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirah kepada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa adalah salah satu ibadah yang memiliki banyak sekali keutamaan. Dalam kitab Tanqihul Qaul, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan berbagai hadis tentang keutamaan puasa yang menunjukkan bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Keutamaan puasa yang pertama, puasa adalah ibadah yang langsung dibalas oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu bagiku dan aku langsung membalasnya. Hadis ini menjelaskan bahwa puasa merupakan ibadah yang sangat istimewa karena Allah sendiri yang langsung membalasnya. Dalam ibadah lain, pahala biasanya diberikan dalam jumlah tertentu, seperti satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Namun, berbeda dengan pahala puasa. Pahalanya tidak terbatas dan hanya Allah yang tahu seberapa besar balasan yang akan diberikan kepada hambanya yang berpuasa. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menjelaskan bahwa puasa adalah ibadah yang memiliki keistimewaan karena tidak ada riya atau pamer di dalamnya. Jika ibadah lain seperti sholat, sedekah, zakat bisa terlihat oleh orang lain, maka puasa adalah ibadah yang hanya diketahui oleh Allah dan orang yang melaksanakannya. Keutamaan yang kedua adalah orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan ketika ia berbuka dan kegembiraan ketika ia menghadap Tuhannya. Kegembiraan yang pertama terjadi ketika ia berbuka. Setelah seharian menahan lapar dan dahaga, ia merasakan nikmatnya berbuka, yang merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kegembiraan yang kedua adalah ketika seseorang bertemu Allah di akhirat. Orang yang berpuasa dengan ikhlas akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah, yaitu masuk surga melalui pintu khusus yang disebut pintu Ar-Rayyan, yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa. Keutamaan puasa yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "La khulufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil miski." Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak wangi atau misk. Meskipun secara lahiriah bau mulut orang yang berpuasa mungkin kurang sedap, namun bagi Allah bau tersebut lebih harum
daripada bau minyak wangi yang paling mahal sekalipun. Menurut Imam An-Nawawi, makna hadis ini bukan hanya sekedar bau fisik, tetapi lebih kepada simbol betapa Allah sangat menghargai ibadah puasa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa puasa memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Keutamaan puasa yang keempat, puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun minan nari ka junnati ahadikum minal qitali." Puasa adalah benteng dari neraka, seperti tameng yang melindungi seseorang dalam peperangan. Ketika seseorang berpuasa dengan benar, menjaga lisannya, menjaga pandangannya, dan menjaga perbuatannya, maka puasanya akan menjadi perisai yang akan menyelamatkannya dari api neraka. Para ulama menjelaskan bahwa puasa bisa mengekang hawa nafsu, yang menjadi salah satu penyebab utama seseorang terjerumus dalam dosa. Dengan seseorang berpuasa, akan melatih dirinya untuk mengendalikan syahwat dan menjauhi perbuatan maksiat. Keutamaan puasa yang kelima, puasa adalah menghapus dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Salah satu keutamaan puasa Ramadan adalah dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu, asalkan dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Namun, para ulama menjelaskan bahwa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tetap memerlukan taubat yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, puasa Ramadan ini merupakan momentum yang sangat baik untuk kita beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Keutamaan puasa yang keenam, surga dijanjikan bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau adzinallahu ta'ala lis-sama'i wal ard an tatakallama, tabasysyara man shoma ramadhana bil jannah." Andaikan Allah Ta'ala mengizinkan langit dan bumi berbicara, niscaya mereka akan berkata, "Kegembiraanlah bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan syurga." Masya Allah. Keutamaan puasa yang terakhir adalah puasa merupakan zakat bagi tubuh. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-shaum." Segala sesuatu ada zakatnya, dan zakat sekujur tubuh adalah puasa. Puasa berfungsi sebagai penyucian bagi tubuh manusia. Sebagaimana zakat menyucikan harta, puasa membantu menyucikan jiwa dan raga dari dosa-dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui berbagai macam keutamaan puasa yang luar biasa itu, marilah kita menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan kesadaran, agar kita semua mendapatkan apa yang telah Allah janjikan kepada hamba-Nya yang berpuasa. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah keimanan dan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan, memperbanyak ibadah, dan memperkuat ukhuwah Islamnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.